Oke, kita akan masuk ke pertemuan yang ke-10 tentang penggunaan fungsi action ya. Nah, mungkin untuk perintah ini mungkin jarang dijelaskan ya atau ditampilkan di dalam pembelajaran Photoshop ya. Nah, ini kita anggap penting karena ini fungsi actionnya adalah untuk meringkas ya beberapa perintah menjadi satu fungsi. Ya, jadi nanti ada beberapa perintah-perintah terus kita jadikan satu. Nah, kita hanya menekan satu tombol saja, maka semua perintah yang beberapa perintah tadi akan berjalan secara otomatis. Ya, nah ini untuk fungsi action ya. Fungsinya adalah untuk mempermudah dan untuk mempercepat proses pengerjaan atau pengeditan di dalam Adobe Photoshop ya. Nah, masalahnya ini sering kita hadapi sebuah pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang ya, dengan perintah yang sama ya, dan fungsi yang sama ya. Tapi perintah itu terus kita kerjakan secara manual ya, secara manual. Seperti misalnya kita memperkecil ukuran objek, mengganti warna ya, kemudian memberikan stem, memberikan keterangan ya. Nah, ini pengerjaan-pengerjaan yang sifatnya monoton ini mungkin akan membosankan ya, membosankan. Maka untuk meringkas ya atau menyederhanakan beberapa perintah ini, kita hanya menggunakan satu tombol saja. Maka semua pekerjaan seperti mengecilkan, mengganti warna, memberikan stem, berikan watermark ya, ini bisa dilakukan sekali saja. Ya, nah ini. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi action ya. Istilahnya action ini kayak style ya, penggunaan style. Jadi kita meringkas beberapa pekerjaan atau beberapa perintah di dalam Photoshop menjadi satu perintah. Ya, mungkin 10 perintah bisa jadi satu. Ya, jadi ini fungsinya untuk ngeringkes ya, untuk ngeringkes sebuah perintah di sini. Nah, action yang ada dalam Photoshop adalah sebuah fungsi di mana kita bisa merekam. Jadi ini merekam sebuah tindakan, merekam sebuah action ya, sebuah event di dalam Photoshop ya. Nah, ini tidak tergantung dari durasi waktu ya, tidak tergantung dari durasi waktu, tapi ini berdasarkan perintah. Kalau kita tidak mengerjakan perintah ya berarti ini tidak bisa tidak akan mengulur waktu di sini ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian perintah-perintah ini bisa kita simpan dan bisa diterapkan di program Photoshop lain. Ya, artinya kita bisa mengcopy ya atau menyimpan semua perintah tadi, terus kita pindah ke komputer lain, kemudian perintah itu kita buka lagi bisa. Ya, karena setiap komputer kan tidak muncul perintah itu ya. Nah, meskipun ada standarnya, sudah ada defaultnya, tapi kita akan mulai dari awal untuk membuat action tadi. Nah, fungsi action ini setelah kita menggunakan palette action ya akan tampil atau di dalam menu window ya. Tampil adanya nanti fungsi add new action ya di dalam palette-nya nanti. Tapi sebelumnya untuk mengaktifkan menu action ini ada di dalam menu window. Ya, ada di dalam menu window, kemudian kita pilih action atau Alt F9. Ya, nah ini. Nah, nanti fungsi-fungsinya kita bisa menggunakan tombol F2, F3, F4 sampai F12 ya. Kecuali F1. F1 tidak bisa dipakai karena F1 sudah standar dari semua aplikasi. F1 itu untuk help. Jadi F1 tidak dapat dipergunakan. Ya. Ini bentuk default action yang sudah disediakan di Photoshop ya.
Ini ada default action, ada vignettes, ada frame, wood, ya, cast windows, water reflection, custom, ada motion, make clip, sepia, quadrant shape, dan gradient map. Ini adalah action-action yang secara default sudah disediakan. Tapi ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Maka nanti kita akan membuat action baru, ya, dengan cara nanti di tombol nomor 2 dari kanan ini ada pilihan nomor 1 ini, ya. Saya beri tanda nomor 1 ini adalah untuk membuat action baru, ya, membuat action baru. Nah, ini kita tinggal tekan klik, kemudian sebutkan nama actionnya apa, ya, nama actionnya apa. Kemudian untuk set defaultnya, ya, set defaultnya nanti bisa diberi tema, ya, temanya apa, mengenai apa. Misalnya action 1 setnya adalah mengubah resolusi gambar misalnya, atau merubah warna background misalnya. Ini untuk set default set, ya. Function key-nya, ya, function key-nya adalah tombol yang nanti kita pakai. Jadi tombolnya mulai dari tombol F2 sampai F12. Nanti kalau F2 sampai F12 sudah selesai, kita bisa memvariasikan pakai tombol Shift. Shift F2 sampai Shift F12. Kalau tombol Shift sudah dipakai, kita bisa memvariasikan lagi dengan tombol Ctrl. Jadi tombol Ctrl F2 sampai Ctrl F12 dan seterusnya. Ya, nah ini. Nah, nanti ada suatu catatan khusus, ya. Jadi fungsi action ini jangan dipakai untuk pada proses simpan dan proses open. Alasannya, ini kalau kita menggunakan action di dalam proses save, ini filenya akan monoton. Jadi filenya itu terus. Jadi file lama akan ditimpal dengan file baru, nanti ditimpal lagi dengan file baru lagi. Jadi file yang paling lama tidak akan bisa dibuka karena ditimpal, dan ditimpal terus. Ini save, ya. Kemudian open, ya. Open juga tidak bisa dipakai untuk action, ya. Karena apa? Kalau kita membuka dengan menggunakan action, ya gambar yang dibuka ya itu terus, tidak bisa berganti dengan gambar yang lain, ya. Nah, ini maka perintah save seharusnya tidak bisa atau tidak boleh dipakai, ya. Oke, kita coba untuk praktekkan untuk perintah actionnya, ya. Nah, ini kita buka di dalam menu window, ya. Menu window, nanti ada perintah action atau ALT F9, ya, ALT F9 ini. Ini kita pakai untuk ALT F9-nya. Nah, kita lihat di sini, ya. Di dalam action, di dalam Photoshop sudah ada defaultnya ini. Kalau kita tekan gini, ya. Seperti yang ada di tampilan slide tadi, ya. Jadi ada default action ini dibuat dalam satu grup, ya. Dalam satu grup. Nah, ini perintah-perintahnya ini. Ya, ada vignette selection. Ini ada perintah ini. Ya, ada frame channel. Ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bikin dari awal, ya. Bikin dari awal. Misalnya kita akan menghapus ini atau kita bikin baru ini, ya. Ini misalnya bisa membuat folder, bisa juga langsung, ya. Kalau ingin membuat folder, ya silakan kita bikin folder baru, ya. Create new set di sini. Beri nama misalnya tentang action baru misalnya, ya. Nah, baru buat misalnya seperti ini, ya. Kita beri nama ini, ya, action baru buat seperti ini. Ya, kemudian di dalamnya, di dalam action baru buat kita masuk new ini. Ya, misalnya kita actionnya adalah dokumen baru misalnya, ya, dokumen baru. Nah, perintahnya apa? Nah, ini tombolnya bebas. Kita bisa menggunakan tombol F2, F3, F4 dan seterusnya. Bebas ini, ya, tidak harus F2. Misalnya kita di F2 ini, ya. Warna tidak berpengaruh, ini hanya sebagai penanda saja, ya. Kemudian kita record, kita rekam. Bagaimana cara membuat dokumen baru? Ini bisa direcord. Nah, ini tidak berdasarkan durasi waktu seperti di dalam Camtasia atau kita merekam
kegiatan capture yang lain, tentunya kan butuh waktu yang terus berjalan. Nah, kalau di Photoshop tidak berdasarkan waktu atau durasi waktu, tapi berdasarkan perintah. Kalau tidak dijalankan perintah, ya dia akan diam saja. Nah, perintah dokumen baru apa? Ini ada tombol F2 ya. Ini kita masuk ke file. Ini yang baru ya, kita bikin dokumen baru tapi kita rekam ya. Misalnya masuk file, new, ini sudah kerekam ini. Jadi begitu saya tekan tombol file, kemudian saya pilih new, ini sudah kerekam. Ya, misalnya saya mau bikin poster misalnya ya. Nah, kegiatan kita misalnya pekerjaan saya itu bikin poster tiap hari misalnya ini, pakai A3 ya. Seperti ini. Ya, toh? Ini ukurannya di sini poster. Nah, kemudian backgroundnya apa? Oh, backgroundnya nanti ya hitam, ini aja white misalnya seperti ini. Ya, contoh ya. Dan kita oke. Ini dokumen baru ya, misalnya ini baru misalnya. Ya, toh? Nah, ini pun juga bisa disimpan ya, sebenarnya disimpan bisa. Ini kita oke ya. Kita oke. Ini perintah pertama sudah kerekam, yaitu membuat dokumen baru. Ya, bukan dokumen baru. Ya. Ini nunggu misalnya dokumen baru mau diisi apa? Oh, misalnya mau diisi dengan warna gradasi misalnya. Kita masuk ke warna gradasi ini ya. Klik pakai yang gradasi. Nah, ini ya gradasi. Misalnya ini ya, kita tarik gini. Ini sudah kerekam. Ya, sudah kerekam. Misalnya saya ingin menambahkan logo di setiap gambarnya, ada logo Stekomnya misalnya. File, place misalnya seperti ini. Ya. Contoh ya, ini contoh saja di sini. Ya, contoh untuk dokumen baru misalnya. Di setiap sudut ada logo Stekomnya. Misalnya ini ya. Kecil saja di sini. Oke. Ya. Kita pindahkan. Move ya. Place ya. Pindah seperti ini. Jadi setiap sudut nanti ada logo Stekomnya ini. Ya. Atau ada tulisannya misalnya ya. Kita pilih ini. Klik. Ada tulisan Universitas Stekomnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Ya. Nah. Ya toh? Perbesar misalnya. Play ya ini. Ini contoh ya, contoh. Contoh untuk penggunaan style. Nah, kalau sudah ini ada perintah make, gradient, place, transform, kemudian muncul lagi transfer current. Kalau sudah selesai tinggal di stop. Ini ada perintah untuk stop playing recording. Ya, misalnya kita bikin baru ya, saya close saja di sini. Oh ya. Nah, untuk membuat dokumen baru tadi kita tinggal menekan tombol F2. Ya, tekan tombol F2 atau langsung di play ini juga bisa ini ya. Klik, ini sudah jadi. Continue ya. Ini stop dulu. F2 ya. Nah, ini langsung jalan. Ya, perintahnya langsung jalan. Ada logonya, ada universitasnya. Nah, kalau ada hal yang salah, misalnya di dalam perintah untuk transform misalnya ini ya. Ini bisa kita rekam kembali. Di sini ada record ya. Ada record lagi. Bikin ya. Ini tadi stop, ini kita record ini. Nah, ini keliru ukurannya misalnya ini ya. Yang salah logonya, yang salah logo ini ya. Ini layarnya tadi ya. Nah, logonya kurang besar misalnya seperti ini.
Contoh ya ini ya, apply. Nah, sudah, nanti kalau sudah kita stop lagi rekamannya. Stop lagi, klik. Nah, kalau ada yang tidak sesuai bisa dihapus di sini. Ya tak? Nah, kita ulang lagi, misalnya file close ya. Oh. Saya tekan tombol F2, tekan tombol F2 ini ya. Nah, dia sudah langsung besar. Ini untuk perintah action. Kemudian ingin membuat baru, misalnya ingin membuat perintah close misalnya tadi ya. Kita masuk new lagi. New, perintahnya apa? Tutup ya, untuk tutup dokumen misalnya. Ya, itu dokumen. Ini pakainya F3. Kalau misalnya kita tetap menggunakan F2, ini tombol shift-nya kecentang. Karena F2 tadi sudah dipakai kan. Ya, F2 tadi sudah dipakai, maka kalau kita milih F2 lagi otomatis shift-nya kecentang. Nanti kalau yang ketiga kita milih F2 lagi, otomatis tombol kontrolnya kecentang. Ya, nah ini perbedaannya di situ ya. F3. Ini ya. Kita record. Bagaimana untuk perintah close? Ya kita langsung masuk file, kemudian pilih close. Jawab no saja. Ini saya kerekam ya, kita stop. Ini dokumen baru nih ya, masih ada sisa. Ini kalau kita tutup dengan tombol F3 dia akan nutup ini. Selesai. F3 nutup lagi, F3 nutup lagi. Ya, nah ini akan nutup gini. Otomatis. Kalau kita bikin dokumen baru, F2. Nah, otomatis sudah terbentuk. Itu ya, ini untuk perintah action. Jadi untuk meringkas. Nah, untuk menyimpannya, untuk menyimpan supaya bisa digunakan di dokumen lain, ini cukup ditandai. Tandai, terus nanti kita milih di pojok kanan. Ini ada tombol untuk menu ya di sini ya, kita klik di sini. Nah, ada pilihan save action. Save action, klik. Kita simpan di mana? Misalnya saya simpan di kuliah online misalnya nih ya. Namanya action baru buat ATN ya, ekstensinya ATN. Kita save. Suatu saat kalau kita mau ganti ya, mau ganti misalnya komputer ya, ganti pindah komputer ini kan otomatis tidak ada, hilang. Ya, tidak ada. Jadi perintah tadi tidak bisa dijalankan. Nah, bagaimana untuk membuka file ATN tadi? Nah, ini tekan menu di pojok kanan ini. Terus pilihnya adalah load. Ya, kita pilih ada load action. Load action kita aktifkan ini. Klik. Nah, tadi namanya adalah, nah ini toh action. Action baru buat namanya. Ya, kita aktifkan, kita load. Ini sudah masuk lagi. Dan perintahnya bisa langsung kita jalankan. Tekan F2, jalan. Nah, seperti ini. Itu ya. Nah, cuma kalau logo, misalnya di komputer lain tidak ada logonya, ya ini tidak akan muncul logonya. Ya, berarti di komputer lain kita harus sudah menyiapkan gambar logonya supaya dia bisa dipanggil ya melalui menu action ini. Jadi dalam penyertaan action ini juga menyertakan gambarnya. Kalau enggak ya nanti gambarnya kosong. Ini ya. Nah, itu yang saya jelaskan untuk menu action. Jadi bisa diterapkan di lain ya. Untuk membuat dokumen-dokumen yang lain ya, kecuali membuka dan menyimpan ini jangan dibuat action. Kalau yang lainnya bisa dibuat action ya. Nah.